Laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 1, pembahasan terhadap RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pada rapat paripurna DPR RI tanggal 26 September 2019. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, atas nama Komisi 1 DPR RI, menyampaikan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Hadirin yang kami hormati, Presiden melalui surat nomor R-datar 29/Pres/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 telah mengirimkan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas bersama-sama dengan DPR RI. Selanjutnya, rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tanggal 23 Juli 2019 memutuskan menugaskan Komisi 1 DPR RI membahas RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara bersama-sama dengan pemerintah. Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tersebut, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat dan dengan pejabat pemerintah dan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar, akademisi, LSM, Ormas, dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara, untuk memperkaya dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap materi muatan yang terkandung di dalam RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara. Selanjutnya, Komisi 1 DPR RI mulai melakukan pembahasan terhadap RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara bersama-sama dengan pemerintah dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019. Dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat panitia kerja atau panja, tim perumus atau timus, dan tim sinkronisasi atau timsin. Pembahasan RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara berlangsung secara kritis, mendalam, dan menyeluruh. Dalam proses pembahasan, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap materi RUU. Akhirnya, setelah proses pembahasan selesai, dilakukan di tingkat raker, panja, timus, dan timsin, maka pada tanggal 23 September 2019, Komisi 1 DPR RI melaksanakan raker dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara. Pada raker tersebut, fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah memutuskan menyetujui tentang pengelolaan sumber daya negara untuk pertahanan negara selanjutnya dibahas dalam pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa tujuan RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara didasarkan pada beberapa hal yang sangat strategis. Pertama, pengaturan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah upaya penting yang strategis. Adalah upaya penting dan strategis negara dalam menata keteraturan untuk keefektifan sebuah sistem pertahanan. Pelibatan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama.
ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara di abad sekarang sudah tidak mungkin lagi diletakkan hanya pada satu fungsi, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Kedua, pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan negara dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jelas bahwa postur pertahanan negara terdiri dari komponen utama, cadangan, dan pendukung yang harus diatur oleh undang-undang. Ketiga, arah RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yaitu agar sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dapat diaplikasikan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara memiliki landasan legal formal. Undang-undang ini harus taat kepada prinsip supremasi sipil dalam bernegara, menghormati hak-hak asasi manusia, dan pada pelaksanaan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keempat, sasaran RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara antara lain sebagai manifestasi dari konsep pertahanan rakyat semesta, sebagai bagian dari grand strategi nasional dalam bidang pertahanan, membangun sistem pertahanan yang adaptif, visioner yang memiliki daya tangkal dan disiapkan secara dini, terarah, serta berkelanjutan oleh negara untuk menghadapi ancaman. Terbangunnya karakter kebangsaan yang secara sadar dan sukarela ikut serta dalam usaha bela negara, dan terbentuknya postur pertahanan ideal yang terdiri dari komponen utama, cadangan, dan pendukung. Kelima, materi muatan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara meliputi keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, penataan komponen pendukung, penataan komponen cadangan, penguatan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi. Selain hal-hal tersebut, terdapat hal penting, yaitu penambahan sifat sukarela dalam keikutsertaan warga negara menjadi komponen pendukung dan komponen cadangan. Penambahan rumusan persetujuan DPR RI dalam hal Presiden menyatakan mobilisasi dan demobilisasi. Terakhir, RUU ini mengatur pula pengawasan usaha bela negara, penataan komponen pendukung, dan pembentukan komponen cadangan yang dilaksanakan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan. Hadirin yang kami hormati, akhirnya dalam kesempatan ini, kami selaku pimpinan Komisi 1 DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI, pimpinan fraksi, dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, beserta jajarannya atas usaha keras dan kerjasama dalam pembahasan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pakar, akademisi, LSM, dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan, dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Kepada Sekretariat Komisi 1 DPR RI, beserta tim ahli, yaitu tim ahli Komisi 1, peneliti, dan legal drafter Setjen, dan Badan Keahlian DPR RI, kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kinerja yang sangat produktif dalam proses pembahasan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Demikian laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil pembahasan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Selanjutnya, kami mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI hari ini agar RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dapat disahkan menjadi undang-undang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Ketua Abdul Haris Al-Mazhari,